Shalom dan selamat malam kepada teman-teman serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanpa mengurangi rasa sukacita kita pada malam hari ini, tepatnya Sabtu tanggal 18 Desember 2021, kita akan merayakan Natal Naposo Bulung dan Remaja HKBP Fajar secara live streaming. Semoga rasa syukur dan sukacita kita serta bentuk pelayanan kita kepada Tuhan serta sesama tidak akan berkurang dikarenakan masa pandemi saat ini. Dengan demikian, terimalah salam dari kami, saya Geovinka Parta Junior Napitupulu, serta teman MC Saya Hana Junita mengucapkan Selamat datang di Natal Naposo Bulung dan Remaja HKBP Fajar 2021. Selamat menyambut Hari Natal 2021 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2022. Perayaan Natal Naposo Bulung dan Remaja HKBP Fajar pada Sabtu tanggal 18 Desember 2021 dengan tema Bangkitlah, kembali berkarya dalam pelayananmu bersama Tuhan. Yang diambil dari Nats Alkitab 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Baiklah, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, marilah kita saksikan video intro dari Natal Naposo Bulung dan Remaja HKBP Fajar 2021. Jemurkan dulu baju yang udah Mama cuci tuh sebentar. Lagi nyapu Mama nih. Udah mau masuk kami bentar lagi, Mak. Si Pudan lah suruh. Mawal nai. Pudan, jemurkan dulu kain itu, Mang. Udah mau masuk kelas pula si kakak. Tunggu dulu, Mak. Banyak kali tugasku loh. Udah disuruh kumpul dari semalam. Kalau kalian lah memang ya, susah kali ku suruh. Padahal cuma jemur kainnya aku bilang. Udahlah, memang gak ada kalian yang bisa diharapkan. Biar semua rumah nih ku kerjakan sendiri. Yaudahlah, biar aku aja yang jemur. Si hari ini juga aku terus. Main HP kau terus Putri, main HP. Kalau tadi ku suruh lagi nge-zoom aku mak. Sekarang main HP-nya kau kulihat. Udah,
ganti dulu bajumu itu. Semak kali aku lihatnya. Masih muda, nggak ada produktif-produktifnya kalian kulihat. Udah dulu gamemu itu. Sampai nggak gerak kau kulihat dari situ. Makan kau, makan. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Dia hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Rindu ya, kayak dulu lagi bisa ngumpul-ngumpul sama Naposo remaja, latihan kor, pelayanan, ya kan kak? Iya kan dek, kakak juga rindu kali lah. Ditambah lagi udah mau Natal kita. Biasanya udah sibuk sana sini kita persiapan Natal. Seru kali lah pokoknya. Apalagi Naposo remaja kita kreatif-kreatif. Tapi kayak mana lah mau dibilang ya kak? Kita pun masih pandemi. Tapi pandemi udah mulai membaik juga ya. Tapi masih dilarang berkerumun kita. Gak tau lah, sakit kepalaku. Janganlah kalian jadikan pandemi ini sebagai penghalang kalian. Padahal Naposo remaja kalian kan kreatif-kreatif, Mang. Entah buat kayak Natal online, ibadah kita pun juga yang kemarin-kemarin online-nya. Dah, berembukkanlah kalian sama kawan-kawan kalian yang lain. Betul juga ya mak. Coba dulu kita hubungi orang-orang itu dek. Ayolah kak, ayolah. Apa dibilang orang Naposo kak? Setuju orang itu loh dek. Anak remaja setuju-setuju aja nyok kak. Apalagi yang ditunggu kak? Langsunglah buatkan grupnya, biar langsung kita bicarakan. Oke. Memang udah waktunya kita bangkit lagi ya dek. Setelah segala situasi pandemi ini, ayo semangat. Wah, luar biasa ya Han, video intro yang telah kita saksikan tadi. Kira-kira isi video intro tadi apa ya Han? Nah, video intro tadi menceritakan bagaimana perjalanan-perjalanan Naposo Bulung dari tahun ke tahun. Terus juga bagaimana sih perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita di Naposo Bulung dan remaja di HKBP Fajar menuntut kita tuh untuk tetap bisa goyah, jangan goyah, dan tetap semangat dalam melakukan pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita, alangkah baiknya kita mulai dengan doa pembuka terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang masih kami dapat rasakan pada saat sampai hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah acara Natal kami, kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kiranya Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di dalam acara Natal ini. Demikianlah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, acara Natal kita sudah dirangkai sedemikian rupa sebagaimana untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Selain karena pernyataan kepada Tuhan, acara ini tidak akan terlaksana tanpa pihak-pihak yang telah memberikan waktunya dan juga hatinya dalam acara Natal pada malam hari ini. Maka dari itu, marilah kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Ketua Natal Naposo Bulung dan Remaja HKBP Fajar, Nando Siahaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom buat kita semua. Yang terhormat Amang Pendeta Resort Tagalung,
yang terhormat Amang Pendeta Sitanggang, yang terhormat Amang Pendeta Sitompul, yang terhormat Amang Calon Pendeta Damanik, yang terhormat Inang Bibilefro. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang mana pada malam ini kita berkumpul bersama-sama untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus. Saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih buat seluruh panitia berkat kerjasamanya selama 1,5 bulan kita dapat menjalankan Natal kita ini. Disadari atau tidak disadari, pasti selalu perjuangan mengadakan Natal ini banyak suka dan duka. Mungkin lebih dari itu, mungkin terjadi kesalahpahaman antara panitia dan teman-teman. Tapi perbedaan itu kita tinggalkan itu semua, dan mari kita bersukacita untuk merayakan kelahiran Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Akhir kata, mohon maaf jika ada kekurangan dari acara. Saya mewakili panitia mengucapkan Selamat Natal tahun 2021 dan menyongsong tahun 2022. Shalom. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara atau abang kami Nando Sihaan atas kata sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan dari Dewan Koinonia sekaligus perwakilan dari orang tua kita, yaitu adalah Amang Sintua U Sormin. Kepada Amang Sintua U Sormin, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat hari Natal dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pendeta Gereja HKBP Fajar, para halado HKBP Fajar, para undangan yang hadir pada malam hari ini, serta muda-mudi NHKBP Fajar yang saya kasihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Karena atas kasih karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kesempatan pada malam yang berbahagia ini. Kita dapat menghadiri bersama acara perayaan Natal Remaja NHKBP dan Parguru Madua di tempat ini. Perayaan Natal tahun ini mengangkat tema dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58 yang isinya, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Adapun subtema, bangkitlah kembali berkarya dalam pelayananmu bersama Tuhan. Dalam perayaan Natal ini, tema kita mengajak kita, terkhusus muda-mudi HKBP Fajar ini, untuk tetaplah setia di dalam Tuhan. Janganlah kita berpaling dari keyakinan kita, seperti yang kita lihat saat ini. Ada yang berpindah keyakinan karena harta, pergaulan, dan lain-lain. Dan sesuai dengan subtema kita, tetaplah berkarya di dalam Tuhan. Kembangkan talentamu, terutama di dalam pelayanan gereja, agar gereja HKBP Fajar yang kita cintai ini semakin maju. Ingatlah, di dalam Tuhan jeripayahmu tidak akan sia-sia. Tanpa terasa, kita sudah berada di penghujung tahun 2021, di mana kita lalui masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun atas kasih Bapak kita berharap ke depannya angka kejadian virus COVID-19 ini semakin menurun. Saya mewakili Parhalado mengucapkan terima kasih atas dan apresiasi kepada panitia Natal Remaja HKBP dan Parguru Madua atas kerja keras serta semangat Natalnya, sehingga Natal ini dapat terlaksana. Semoga perayaan Natal
pada malam hari ini dapat berjalan secara hikmat. Dan saya berharap tetap melaksanakan protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang hadir dan yang ikut serta dalam live streaming pada Natal malam ini, yang bersama-sama merayakan Natal dengan penuh sukacita. Kiranya kasih dari Tuhan selalu menyertai saudara dimanapun saudara berada. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Kiranya damai sejahtera yang Tuhan Yesus limpahkan menyertai kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Amang Sintua Usormin atas kata sambutannya. Selanjutnya adalah pembukaan acara Natal kita pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Amang Sintua Jerry Tongga. Kepada Amang Sintua kami persilakan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, sungguh kami mengaku bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Dengan kasih-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Engkau telah menyelamatkan jiwa kami. Tuntunlah kami jemaat-Mu, secara khusus anak-anak remaja dan Naposo Bulung HKBP Pajar, dapat menjadi pembawa kasih Allah bagi semua orang. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel di Natal Remaja dan Naposo Bulung di tahun 2021 ini tertulis di Mazmur 144 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub,
ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya yang mereka kenal. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel di Natal Remaja dan Naposo Bulung HKBP Pajar di tahun 2021 ini tertulis di Mazmur 147 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Selanjutnya kita akan menyaksikan apa lagi sih Bang? Apakah kita akan menyaksikan suara-suara merdu dari tim cover nih? Wah iya nih, kita akan menyaksikan penampilan dari tim cover yang luar biasa nih. Nah, buat teman-teman yang di rumah, yuk kita ikut nyanyi bersama tim cover dengan judul Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersuka
Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan dari para guru Malua nih Bang. Kira-kira apa sih penampilannya? Nah, penampilan dari para guru remaja berupa liturgi. Seperti apa penampilan mereka? Yuk kita saksikan. Allah selalu menyertai kita. Ia menyertai kita dari zaman dahulu hingga sekarang. Apapun keadaannya, apapun ceritanya, Ia selalu menyertai kita. Marilah kita mendengarkan bentuk-bentuk penyertaan Tuhan dalam hidup manusia dari penciptaan hingga kelahiran Kristus. Pernahkah kamu berdiam diri dan memperhatikan sekelilingmu? Burung-burung di udara, pohon-pohon yang bergoyang, atau matahari yang terang dan terasa hangat. Bukankah itu sangat indah? Semua hal indah yang ada di sekelilingmu adalah ciptaan Tuhan Allah. Sesuai yang tertulis dalam Kejadian 1, Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya di dalam 6 hari. Pada hari yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika itu, bumi sangatlah gelap dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian Allah berfirman, "Jadilah terang," dan terang itu pun jadi. Kemudian Ia memisahkan terang dari gelap dan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Pada hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. 1, 2. Nah, pada hari yang ketiga, Allah menciptakan daratan dan lautan yang luas serta berbagai macam tumbuhan. Pada hari yang keempat, Allah menciptakan benda langit sebagai pertanda siang dan malam. Allah menjadikan matahari yang cerah, bulan, serta bintang-bintang yang indah. Pada hari yang kelima, Allah menciptakan hewan yang terbang di atas langit dan yang berenang di dalam air. Pada hari yang keenam, Allah menciptakan hewan di daratan dan manusia yang serupa dan segambar dengannya. Kemudian, pada hari yang ketujuh, Allah berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya, memberkati hari itu dan menguduskannya. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah dan juga dengan akal budi. Manusia diberi nasihat untuk memenuhi bumi dan menjaga alam. Namun, semua itu berubah ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, melanggar perintah Allah dengan memakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Semenjak saat itu, kejahatan manusia semakin berkembang dan bertambah buruk. Pembunuhan, kekerasan, tipu muslihat, kedurhakaan, dan kejahatan yang lainnya semakin berkembang. Karena perbuatan dosa itu, akhirnya Allah menghukum Adam dan Hawa. Allah menghukum Adam supaya ia berusaha payah mencari nafkah, dan menghukum Hawa supaya ia berusaha payah melahirkan, serta mengusir mereka berdua dari Taman Eden. Karena manusia yang berdosa, Allah mengikat perjanjian kepada bangsa untuk bekerja sama memulihkan dunia ini. Allah berjanji untuk memberikan berkat dan menjadikan mereka perwakilan Allah di hadapan semua bangsa apabila mereka menaati ke-10 perintah Allah. Namun, mereka melanggar janji itu dan berpaling dari Allah. Allah telah memperingatkan mereka akan perbuatan mereka melalui nabi-nabi. Namun, mereka tidak mendengarkannya sehingga mereka mengalami pembuangan ke Babel selama bertahun-tahun. Meskipun Allah memberikan hukuman berat kepada mereka, Allah memberikan pesan pengharapan kepada mereka untuk masa yang akan datang. Dalam Yesaya 60 dikatakan bahwa akan ada sebuah terang yang akan menyinari mereka dan membuat orang berbondong-bondong datang pada mereka. Terang ini juga akan membuat mereka mengalami kedamaian dan ketentraman yang mendalam. Pesan pengharapan ini kemudian disampaikan oleh para nabi pada zaman itu. Mereka mengatakan bahwa seorang raja akan datang. Raja tersebut disebut sebagai Immanuel, yang akan lahir dari seorang perawan dan bergaris keturunan Abraham di Bethlehem. Raja ini akan datang untuk mengalahkan kejahatan, membebaskan manusia dari dosa, memulihkan pemerintahan Allah, dan untuk menggenapi hukum Taurat. Keren ya Han penampilan
liturgi perguru remaja tadi. Iya kan Bang, keren banget kan penampilan dari mereka. Nah teman-teman, masih banyak nih penampilan-penampilan selanjutnya yang tidak kalah keren dari penampilan sebelumnya. Nah selanjutnya ini kita akan ada menampilkan penampilan puisi yang akan dibawakan oleh teman kita, Putri Wiyarti Purba. Kalau kemarin kita sibuk memungut luka dan mengubur mimpi, kini pelan-pelan kita raut lagi semangat yang menumpuk. Jikalau kemarin udara penuh ketakutan dan bunyi doa, tiap kamar memohon duka berlalu, kini pelan-pelan kita rapalkan syukur pada berkat yang ditabung tiap minggu. Jikalau kemarin bara semangat telah dipadamkan oleh kekhawatiran di ujung jalan, kini pelan-pelan kita bakar kembali dengan iman dan harapan sembari meluruskan perjalanan. Rasanya istirahat tahun lalu telah dilalui dengan penyembuhan. Sekarang sudah waktunya kita teguhkan hati dan berdiri kembali. Mari merayakan kelahiran Tuhan dengan berkarya. Hidupkan lagi pelayanan persekutuan yang telah lama diredupkan keadaan. Karena sesungguhnya kita belum usai. Bangkit, bangkit, bangkit dengan berkat yang tiada habis dari Bapa yang pemurah hati. Mari bangkit dan kembali berkarya dengan sepenuh hati. Wah, keren ya penampilan Putri tadi. Ya nih Bang, keren, apalagi Putri ekspresif dan mendalami nih Bang pembacaan dari puisinya. Nah kira-kira kita bakal menyaksikan apa lagi nih Bang? Nah selanjutnya kita bakal nyaksiin lagu Alam Raya Berkumandang yang akan dibawakan oleh tim cover. Check it out. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. In excelsis Deo, Gloria. In excelsis Hai gembala, karena apa sambutan ini menggegah? Bagi Maharaja siapa sorak surgawi terdengar? In excelsis Deo, Gloria. In excelsis Deo. Sudahlah
Oke teman-teman semua, selanjutnya akan ada penampilan dari para guru remaja lagi nih, yaitu adalah liturgi kedua. Yuk kita saksikan. Kita bisa melihat betapa besarnya penyertaan Tuhan di dalam hidup manusia. Sehingga Allah mengirim seorang penyelamat bagi manusia untuk menjadi terang, mengalahkan kejahatan di dunia ini dan berbagai hal lainnya. Kini sang penyelamat itu telah lahir. Ia telah lahir di dunia ini, di hatiku, di hatimu, di hati kita semua. Marilah kita berhimpun dan memuji Dia. Pengenapan nubuatan yang telah diberitakan beratus tahun yang lalu pun terjadi. Pengenapan ini dimulai ketika Allah mengutus salah satu malaikatnya Gabriel untuk mengunjungi Maria, seorang perawan yang telah bertunangan dengan Yusuf. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maria tidak percaya dan berkata, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kemudian kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria telah diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Namun, Yusuf ketika itu belum tahu dan tidak mengerti bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan apakah teman-teman tahu? Ternyata Yusuf ketika itu hendak menceraikan Maria loh, tapi secara diam-diam. Nah, di dalam mimpinya, malaikat Tuhan pun menampakkan diri kepadanya lalu berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya ada dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa mereka." Setelah hal itu pun, Yusuf melakukan hal yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan dan mengambil Maria sebagai istrinya. Kemudian, keluarlah suatu perintah dari Kaisar Agustus untuk mendaftarkan seluruh orang di kotanya sendiri. Lalu, Yusuf dan Maria pun pergi keluar dari Nazaret yang ada di Galilea dan pindah ke Yudea, kota Daud yang bernama Bethlehem. Setibanya di sana, ternyata sudah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Mereka berdua berkeliling, namun tidak menemukan penginapan. Dan pada akhirnya, Maria melahirkan di sebuah kandang domba. Maria melapisinya dengan lampin dan membaringkannya di sebuah palung. Lalu Yusuf menamai anak laki-laki itu, yaitu Yesus, seperti perintah malaikat pada waktu itu. Dan bersuka
Keren dan kompak ya, para guru remaja tadi. Baiklah, acara selanjutnya yang ditunggu-tunggu nih. Kira-kira apa ya, Han? Iya nih Bang, ada acara nih yang paling ditunggu-tunggu karena teman-temannya udah pada menyiapkannya dengan persiapan yang spektakuler. Nah, penampilan apa? Mari kita saksikan pantomim. detik waktu berlalu pergi, lukiskan semua
surya bersinar lagi. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita untuk menantikan Tuhan Yesus masuk ke hati kita. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu untuk mendengarkan berita Natal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk anak-anak remaja Naposo HKBP Pajar. Selamat Hari Natal. Tema kita di Natal ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Saya akan bacakan beserta dengan subtemanya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Subtemanya, bangkitlah, kembali berkarya dalam pelayananmu bersama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, sobatku, adik-adik Amang, kalau Amang Pendeta Sitanggang tidak salah mengingat, ini adalah keempat kalinya saya berkhotbah di Natal Rena HKBP Pajar. 2 kali lah itu offline, 2018 dan 2019. 2 kali lah itu semi virtual atau online, 2020 dan 2021. Oleh karena itu, janganlah bosan mendengar khotbah ya. Nanti pas giliran khotbah di skip nih, di skip. Kelamaan ini pendeta Sitanggang ini khotbah gitu kan. Tidak boleh khotbah di skip. Dang boy dipotong-potong jamita puasa. Karena firman Tuhan itu
tidak untuk dipotong, tapi untuk didengar, dihayati, dan dilakukan. Itulah yang pertama yang mau pendeta sampaikan. Yang kedua, sobatku, kalau kita di Natal ini, bagaimana perasaan saudara? Ada mungkin yang bilang, kurang enak Mang Pendeta karena kami tidak kumpul di gereja. Kalau kami kumpul di gereja kan cewek-ceweknya cantik tuh, ada celaknya, lipstiknya cantik, bajunya cantik, sepatunya cantik. Tapi ini hanya melalui video yang diunggah di YouTube. Oleh karena itu ada kekurangan, ada rasa yang mungkin kurang terpuaskan. Tapi Amang Pendeta sarankan, walau kita begini merayakan Natal, tidak mengurangi sukacita kita. Karena ketika kita bersuka cita, itu adalah wujud nyata syukur kita. Karena Allah telah betul-betul mengasihi dirimu, mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk keselamatan kita. Oleh karena itu, saya mau buka khotbah Natal ini dengan cerita. Ada seorang anak laki-laki, dia sering datang dan bersantai ria di bawah pohon apel yang besar. Lalu karena senangnya dia, ini menjadi tempatnya. Di satu ketika anak laki-laki ini datang. Lalu dia bilang, dia bersedih, pohon apel, aku sangat sedih. Kenapa kau sedih? Saya ibaratkan pohon apelnya bisa ngomong nih. Kenapa? Iya, saya tidak punya mainan untuk saya mainkan, kata anak tersebut. Lalu apel itu bilang, pohon apel itu, kalau begitu jangan bersedih, ambil saja dan petik buah saya. Lalu kamu jual ke pasar, duitnya kamu belikan mainan. Wah, anak laki-laki tadi langsung memetik buah apelnya dan pergi ke pasar menjual, dan dia beli mainan. Sangat-sangat senang. Lalu berikutnya dia beranjak dewasa. Ketika dia beranjak dewasa, dia punya cita-cita. Saya mau membangun rumah. Lalu dia datang lagi di bawah pohon apel ini. Kamu kenapa sedih? Kata pohon apel. Ya, saya punya cita-cita untuk membangun rumah, tapi saya tidak punya apa-apa. Lalu pohon apel bilang, saya juga tidak punya uang, tapi kamu boleh memotong dahan dan ranting-ranting saya untuk membuat rumahmu. Lalu anak ini sangat senang, dia lakukan itu, dan terjadilah rumahnya. Lalu dia pergi lagi, bertahun-tahun tidak akan datang lagi. Tapi suatu ketika dia datang lagi. Lalu dia di bawah pohon apel ini bersedih lagi. Pohon apel, ternyata saya juga punya satu keinginan. Apa itu? Kata pohon apelnya. Ya, saya pengen pergi berlayar, tapi saya tidak punya uang untuk membuat sebuah kapal. Lalu apelnya bilang, potong saya, potong batang saya, dan buatlah kapal supaya kamu pergi berlayar. Lalu dipotongnya pohon apel itu, dia bikin kapal dan pergi. Bertahun-tahun berlalu lagi, kembali lagi anak ini. Jadi ketika dia mau ngomong, pohon apelnya bilang, kamu mau apa lagi? Saya tidak punya apa-apa lagi, kata pohon apelnya. Saya tidak punya apa-apa lagi selain akar-akar saya, kata pohon apelnya. Lalu si anak tersebut yang sudah tua itu, yang sudah menjadi tua, dia bilang, iya pohon apel, saya juga tidak meminta apa-apa lagi, karena saya pun sudah tidak memiliki gigi untuk memakan atau memetik buahmu, katanya kan. Lalu saudaraku, apa yang bisa kita lihat dari cerita itu? Apa yang bisa kita petik dari cerita itu? Saya mau antarkan pemahaman kita untuk menghidupi cerita ini, karena ini ada kaitannya dengan firman Tuhan.
Pohon apel itu adalah gambaran orang tuamu. Ketika kita muda, kita senang bermain dengan orang tua. Ketika kita sudah tumbuh besar, kita merantau meninggalkan orang tua kita. Namun ketika kita memerlukan sesuatu, orang tua kita memberikan yang terbaik bagi kita. Siapapun itu orang tuanya, dia berjuang untuk anak-anak tercinta. Bahkan sampai hayatnya, orang tua itu tak peduli nyawanya pun diberikan, asalkan anak-anaknya bisa bahagia. Mungkin kita berpikir, wah, anak laki-laki tadi itu sangat kejam, sangat kasar pada pohon itu. Begitulah kita kepada orang tua kita. Itulah yang sering sekali, acap sekali yang kita lakukan dalam kehidupan ini terhadap orang tua kita. Bertindak semena-mena terhadap orang tua kita. Kita tidak merasakan begitu besarnya perjuangan mereka. Oleh karena itu di Natal ini saya mau ngajak saudaraku, peluk orang tuamu. Jikalau masih ada bapak mama, peluk dua-duanya. Jikalau cuma satu lagi, peluk. Berterima kasihlah pada mereka buat segala perjuangannya, buat segala kasih sayangnya, dan berjanjilah untuk menjadi anak yang lebih baik. Nah, itu untuk orang tua, untuk kehidupan keseharian. Tapi saya naikkan levelnya. Demikian juga kehidupan rohani kita. Oke, saya coba ambil contoh. Waktu kita sekolah minggu, bapak mama kita bilang, bangun kau, ayo sekolah minggu. Lalu kita dikasih makan, dikasih minum susu, lalu diantarkan ke gereja. Demikian bertahun-tahun. Kita tumbuh menjadi remaja. Ya, dalam remaja ini kita mengikuti Parguru Malua. Parguru Malua biasanya aktif untuk ikut remaja Naposo. Karena apa? Karena pendeta Sitanggang dan para pengajar full time yang lain mengarahkan untuk wajib mengikuti Natal. Tapi coba lihat dan bayangkan dan pikirkan dan renungkan. Ketika kau sudah siap Sidi, kemana kau pergi? Di dia doho. Tu dia doho. Coba pikirkan, habis Parguru biasanya hilang dari permukaan sampai dia merit. Hilang di peredaran. Lalu sudah punya anak, baru tua, sudah mau mati, baru datang lagi ke gereja. Itu adalah mindset yang salah, yang harus dibuka dan dibuang jauh-jauh, dicampakkan, dan kita harus move on. Kenapa harus move on sama pendeta Sitanggang? Iya, jawabnya cuma satu. Coba bayangkan kalau Tuhan itu bilang begini, kalau saya suka, saya kasih napas lu hari ini. Tapi kalau saya tidak suka, gue cabut napas dari lu. Coba bayangkan. Atau kalau saya suka, saya berkati lu tahun ini, saya berikan yang terbaik bagimu tahun ini. Tapi kalau Tuhan bilang, oh nggak bisa, saya nggak suka, saya tidak berikan sama kamu berkat. Apa kita nggak stres? Apa kita nggak marsak? Apa kita nggak mandiri? Kalau suka-suka yang hidup ini. Tapi melalui Natal ini, my friend, get up with God. Bangkitlah bersama Tuhan. Bangkitlah dari kemalasanmu. Bangkitlah dari hal-hal burukmu. Bangkitlah dari seluruh perbuatanmu yang lama. Biasanya saudaraku, kata bangkit ini dipakai untuk orang mati. Yesus pernah membangkitkan seorang anak perempuan. Talitakum, bangkitlah, baru dia bangkit. Yesus pernah membangkitkan Lazarus dari kuburnya. Biasanya kata bangkit ini
ditujukan kepada orang yang sudah mati sehingga dia harus bangkit. Yang sudah matinya kita remaja Naposo Bulung ini, waktu yang bisa menjawab itu. Bagaimana bisa mungkin waktu orang pendeta? Ya, karena ini suasana pandemik. Tapi saya mau bikin challenge, tantangan buat saudara. Ketika nanti COVID ini berakhir, ketika pandemik ini berakhir, saya mau lihat kita bergandeng tangan bersama-sama. Karena Bapak pembina kita, pembina remaja Sintua Simamora, pembina Naposo Sintua Ritonga, mau welcome dengan kita. Makanya kita harus tunjukkan bagaimana kita menjadi remaja Naposo Bulung yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, bangkit. Yang kedua, jangan goyah. Ya, jangan goyah. Baru-baru ini sekitar seminggu yang lalu saya mendengar berita. Ada yang meninggal di flyover Arenka. Di pasar pagi ya, Arenka. Dia jatuh dari flyover dan bunuh diri dia dan akhirnya mati dead. Nah, saya mau bilang begini. Saya tidak tahu apa penyebabnya itu, tapi saya mau pastikan begini. Kalau imannya kuat, dia tidak akan pasti bunuh diri. Tidak akan mungkin bunuh diri. Tapi karena imannya goyah, dia tidak dibekali dengan iman percaya dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan, maka imannya lemah. Nah, ini untuk remaja Naposo Bulung perlu sekali, karena di zaman kalian ini begitu banyak tantangan, begitu banyak segala sesuatu yang menjadi hambatan-hambatan kalian yang mungkin bisa membuat kalian goyah dan bahkan jatuh. Tanpa firman Tuhan, tanpa persekutuan di dalam Tuhan, tanpa persekutuan di gereja, maka kita akan murah down. Oleh karena itu, datanglah ke persekutuan di gereja. Mari bersama remaja Naposo Bulung. Yang terakhir dikatakan dari teks ini, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kalau dibilang pekerjaan Tuhan, sudah pasti itu hal-hal yang baik. Jadi apapun hal-hal yang baik, walaupun dari hal yang kecil, firman Tuhan, tema kita hari ini, bergiatlah. Contoh, kalau belajar itu baik, bergiatlah. Kalau berminggu itu baik, bergiatlah berminggu. Kalau berdoa itu baik, bergiatlah berdoa. Kalau menghormati orang tua dan sayang orang tua itu baik, hormati dan sayangilah orang tua. Kalau ramah kepada semua orang itu baik, ya ramah kepada semua orang. Kalau ikut berpartisipasi dalam Natal Remaja Naposo Bulung itu baik, ya bergiatlah untuk berpartisipasi. Itu toh simple, tidak repot dan tidak ruwet untuk dilakukan. Cuman hanya perlu niat di dalam Tuhan. Untuk apa kita lakukan semuanya itu? Satu saja konsepnya. Jerih payamu tidak akan sia-sia. Sebab persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak akan sia-sia. Dari mana kita tahu omong pendeta bahwa tidak akan sia-sia? Hasil tidak akan pernah lari dari proses. Atau proses tidak akan pernah mengecewakan hasil. Kalau kita mulai sejak remaja Naposo Bulung giat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan dengan melalui segala proses. Udok matuhamu, pos maroham, nadinggan, nauli, nunga di patongon, di parade di bata, di pardalanan ningolum. Itu pasti konkret, tidak tawar-tawar. Itu pasti kalian terima di hari tua. Hidupilah firman Tuhan yang dalam 3 poin tadi. Dan itulah poin penting dalam Natal kita di tahun 2021 ini. Dan bukti nyatanya
di tahun yang akan datang itu terlihat waktu yang menjawab. Bangkitlah, beranjak, bekerja, dan melayani bersama Tuhan. Tuhan Yesus memampukanmu. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan firman-Mu di Natal Remaja Naposo di tahun 2021 ini. Tuhan mengajak kami anak-anak-Mu untuk bangkit kembali berkarya dalam pelayanan Tuhan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, dan bersekutu di gereja-Mu, karena jerih payah kami tidak akan pernah sia-sia. Tanamkan itu Tuhan melalui Roh Kudus-Mu di dalam hati sanubari anak-anak-Mu, karena Tuhan memiliki janji yang indah. Kalau mereka menghidupi itu, masa depan mereka penuh dengan harapan dan sukacita. Bapa di sorga, biarlah rangkaian Natal kami tahun ini dari awal, pertengahan hingga akhir menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Walaupun kami tidak bisa berkumpul di gereja-Mu, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami untuk ikut serta ambil bagian dalam setiap proses sehingga terjadinya Natal tahun ini. Dan kami yakin dan punya pengharapan di tahun depan kami kelak bisa berkumpul di gereja-Mu untuk merayakan Natal yang lebih terbaik lagi. Berkati anak-anak-Mu dari remaja Naposo Bulung yang dalam proses studi, sekolah dan kuliah. Tuhan turut campur tangan memberikan hikmat, kepintaran, supaya mereka menjadi orang yang sukses, membanggakan orang tua dan membanggakan Tuhan terlebih. Berkati dalam setiap anak-anak-Mu yang dalam pekerjaan, Tuhan lindungi dan mampukan supaya mereka memberikan terbaik dalam pekerjaan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah cukup umur untuk mendapatkan pasangan di dalam Tuhan, mereka pasti mendapatkan itu, karena Tuhanlah yang mampu memberikan. Berkati seluruh orang tua mereka, berikan umur panjang, kesehatan, tambahkan berkat, supaya mereka bisa menjalani kehidupan mereka dengan sukacita. Berkati Bapak Sintua kami menjadi pembina remaja Naposo Bulung. Tuhan senantiasa melindungi dan menambahkan berkat-Mu kepada mereka. Terima kasih Bapa. Segala sesuatu rancangan dan rencana hidup kami, jikalau kami bersama Tuhan, maka kami akan mendapatkannya, karena Tuhan Maha Baik. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa kepadamu. Amin. Oke, sebelum kita lanjutin nih acaranya, aku mau memastikan nih buat teman-teman yang ada di rumah jangan pada bosan ya, karena selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari tim cover, yang dimana tim cover akan membawakan lagu dengan judul Malam Kudus. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, boleh nih hidupin lilinnya juga dan kita nyanyi bareng ya. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child. So tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace.
worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Worship Your holy name. Wah, indah banget gak sih Han, malam kudusnya? Iya nih Bang, terasa banget kan suasana malam kudusnya? Baiklah, acara selanjutnya kita akan menyaksikan motivasi-motivasi. Semoga teman-teman dapat makna-makna tersirat dalam motivasi tersebut.
Wah, keren-keren dan pastinya kreatif banget ya teman-teman yang udah nyiapin motivasi tadi. Nah, semoga teman-teman yang ada di rumah dapat mengambil makna-makna tersirat nih dari motivasi tadi. Gak terasa ya Han, kita udah di ujung acara Natal kita pada malam hari ini. Karena di awal kita mengawalnya dengan doa, maka mari kita menutupnya juga dengan doa. Dengan diakhirinya dengan doa penutup, maka berakhirlah pula ibadah Natal pada Naposo Bulung dan remaja HKBP Fajar pada malam hari ini. Tapi acara kita belum benar-benar selesai loh teman-teman, jadi tetap pantengin ya acara kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, acara selanjutnya kita bakalan menyaksiin video-video dokumenter penutup dan beberapa cuplikan behind the scan nih. Dan di akhir nanti kita akan ada ngadain giveaway loh teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang udah pantengin live streaming YouTube kita, jangan lupa untuk ngikutin giveaway dan pantengin terus Instagram NHKBP Fajar, karena nanti akan ada hadiah menarik buat teman-teman yang menang nih. Jangan lupa ya, #NHKBP Fajar. Ada yang baru datang nih, pada mau latihan Natal ya? Halo teman-teman, tanya-tanya bentar ya. Kira-kira nih menurut teman-teman apa sih arti Natal itu? Kalau menurut saya, Natal itu adalah perayaan untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus dan mengucap syukur atas kelahirannya. Bagi saya, Natal adalah hari yang penuh dengan sukacita. Wah, berarti menurut teman-teman arti Natal itu adalah perayaan dan penyambutan kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita ya. Makasih teman-teman. Wah, ini kayaknya lagi ada latihan nari nih. Halo semua, boleh tanya bentar ya? Kira-kira nih untuk teman-teman semua, ada nggak sih pesan yang ingin dititipkan untuk remaja dan Naposo ke depannya? Semoga dengan perayaan Natal ini, kasih dan cinta kita semakin bertumbuh dan bertambah di dalam Yesus Juru Selamat kita, dan kita semakin peduli terhadap orang-orang yang di sekitar kita dengan kita hidup di dalamnya. Pesan saya untuk Rena, semoga Rena bisa menjadi lebih kompak ke depannya, bisa menjadi garam dan terang bagi dunia, dan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Kalau dari saya, semoga kita semua bersama-sama melangkah membawa berita sukacita kepada semua orang dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih.
Semoga pesan-pesan teman-teman bisa kita wujudkan ya untuk kedepannya. Terima kasih. Kayaknya ada yang lagi latihan nyanyi nih. Hai teman-teman. Hai Kak. Boleh nanya-nanya bentar ya? Boleh. Ini untuk teman-teman sekalian, kira-kira apa sih harapan teman-teman di Natal ini untuk tahun 2022 yang akan datang? Kalau harapan aku sih Kak, tahun 2022 ini semoga kita tuh menjadi pribadi yang lebih baik, makin dekat sama Tuhan, dan kegiatan di gereja berjalan lebih baik dan seperti biasanya. Kalau harapanku, semoga di Natal online ini kita dapat melaksanakan Natal ini tanpa ada hambatan sama sekali dan selalu lancar-lancar. Itu sih Kak. Amin. Semoga harapan teman-teman semuanya dapat terwujud ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Natal kita. Bye-bye. Ya, tidak terasa ya Bang, acara kita pada malam hari ini harus benar-benar berakhir. Ya nih Han, semoga teman-teman semua mendapatkan makna, pesan dan kesan dari Natal kita malam ini ya. Dan tetap bersyukur dan tetap semangat dalam melayani Tuhan. Saya, Diovin Kaparta Junior Napitupulu, dan teman Saya Hana Junita, kami ucapkan undur diri dan kami juga minta maaf kepada teman-teman semua jika ada kesalahan kata ataupun perilaku kami pada acara malam hari ini. Akhir kata kami ucapkan Shalom, selamat Natal dan Tahun Baru. Sampai jumpa di acara Natal Naposo Bulung dan Remaja HKBP Fajar tahun 2022 ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kami dari Marguru Remaja dan